Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainun Aulia dengan NIM 1904411636 dari kelas 4P Fakultas Teknik Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, demi memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi Komputer, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem operasi. Mari kita simak videonya. Baiklah, pertama-tama kita akan membuka PPT materi kita yang berjudul Konsep Dasar Sistem Operasi. Di PPT tersebut terdapat di slide pertama yaitu materi kita yaitu konsep dasar sistem operasi. Dan di slide kedua terdapat biodata diri saya sendiri yang terdiri dari nama Nurainun Aulia di kelas 4P NIM 1904411636 dan mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Next, di slide ketiga terdapat pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang mengontrol eksekusi program komputer dan dilengkapi dengan penjadwalan, penelusuran kesalahan, pengendalian input-output, akunting, kompilasi, penyimpanan manajemen data, dan penyimpanan data dan layanan hubungan. Terus di slide ketiga dan di slide selanjutnya terdapat tujuan sistem operasi. Sistem operasi dimaksudkan untuk memudahkan penggunaan komputer secara efisien. Sistem operasi mengatur secara optimal sumber daya sistem komputer. Next, di slide selanjutnya terdapat sifat-sifat sistem operasi. Di situ adapun sifat-sifat sistem operasi yaitu yang pertama usability, kemudahan yang artinya kemudahan pemakaian, memudahkan penggunaan, mempunyai desain untuk menyenangkan user atau user friendly. Yang kedua, generality, memiliki banyak manfaat. Sistem operasi dibangun untuk membantu bahkan mempermudah pekerjaan user atau memfasilitasi apa yang diinginkan apa yang ingin user kerjakan. Fasilitas yang ditawarkan sistem operasi ditandai dengan manfaatnya secara umum. Semua manfaat program harus diperoleh data dan menghasilkan data. Sistem operasi dipergunakan dalam banyak hal. Dan yang ketiga ada efisiensi. Efisiensi memiliki fungsi yang cepat. OS membuat penggunaan sumber daya lebih optimal. Sistem operasi dirancang tidak hanya untuk melayani seorang user, tapi juga semua user sebagai grup. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan user untuk berbagai sumber daya. Sumber daya sistem komputer antara lain yaitu main storage, satu atau lebih CPU, input atau output device, channel atau saluran, media secondary storage. Bila mana CPU menunggu pekerjaan atau main storage kosong, maka OS berkolaborasi dengan user untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, visibility. Visibility memiliki banyak kemampuan yang diharapkan oleh user sehingga mereka mengambil keuntungan maksimal dari sistem operasi. Yang kelima ada fleksibel. Fleksibel penyesuaian spesifikasi terhadap kepentingan suatu pekerjaan atau lingkungan. Contohnya untuk kelas pelajar, personal, bisnis, dan bahkan untuk profesional juga. Yang keenam ada opacity. Opacity atau transparansi, memiliki izin penggunaan sehingga untuk detail fitur tertentu tidak bisa diketahui untuk atau digunakan. Yang ketujuh ada security, memiliki proteksi data dari akses orang yang tidak berhak. Next, ada integrity, memiliki proteksi terhadap dirinya sendiri dan user dari sesuatu yang menyebabkan kesalahan. Next lagi ada capability,
memiliki kemampuan yang terbatas. Dan juga ada availability. Availability memiliki banyak kemampuan, banyak kelengkapan fungsi dan waktu. Next ada reliability, memiliki kemungkinan kegagalan yang jarang terjadi. Next ada serviceability, memiliki kemampuan memperbaiki diri, kemampuan memperbaiki diri sendiri. Survivability itu memiliki kemampuan memperbaiki sendiri. Cost recovery atau self troubleshooting. Next ada extendability, menyediakan input tambahan dan kemudahan dalam memodifikasi. The next slide selanjutnya ada komponen sistem operasi. Di situ ada dua bagian utama sistem operasi, yaitu ada supervisor atau komponen manajemen. Yang kedua ada komponen pendukung. Supervisor atau komponen manajemen yaitu bagian dari fungsi sistem operasi yang tugasnya mengontrol keseluruhan lingkungan sistem pemrosesan data. Fungsi-fungsi yang dikontrol antara lain, yang pertama itu ada pengolahan pekerjaan, yaitu mengalokasikan sumber daya yang dapat dimintakan prioritas untuk menjalankan program atau penjadwalan pekerjaan. Yang kedua ada pengelolaan tugas, yaitu pengawasan terhadap sumber daya yang tidak dapat dimintakan prioritas menjalankan program. Yang ketiga ada pengolahan data, membantu mengalokasikan storage sampai ke level bawah atau file dan pengawasan semua rutinitas aktivitas semua input output termasuk interface ke pemakai, juga pengelolaan ruangan, metode akses atau saluran program pengelolaan, buffer dan perbaikan kesalahan. Dan next ada slide selanjutnya ada struktur data sistem operasi. Di situ ada dua struktur data sistem operasi, yaitu yang pertama ada sistem monolitik. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang dapat saling dipanggil oleh prosedur lain bila diperlukan, contohnya Unix. Kelemahannya itu yang pertama, pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Yang kedua, sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Yang ketiga, tidak fleksibel karena komputer sebenarnya tidak memperlakukan seluruh layanan yang disediakan. Yang keempat, ada kesalahan satu pemrograman pada satu bagian dari satu kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Tapi kalau keunggulannya itu layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Terus yang kedua itu sistem berlapis. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi layanan lapisan di atasnya. Adapun yang dimaksud dengan struktur berlapis yaitu mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsi dan interface I atau O antara lain antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi baik, contohnya Unix, termodifikasi, Venus, OS atau 2. Kelemahannya itu fungsi-fungsi SO harus diberikan setiap lapis ke tiap lapisan-lapisan secara berhati-hati.
Sedangkan keunggulannya, yang pertama memiliki keunggulan rancangan modular. Tiap lapis dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Kalau keunggulan keduanya itu pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan spesifikasi dan implementasi sistem operasi. Next, slide ke-8 ada tipe-tipe sistem operasi. Yang pertama ada sistem batch processing, yaitu tipe yang dikarakteristikkan oleh kenyataan bahwa hanya satu program user yang dapat dijalankan oleh komputer dan dikerjakan seluruhnya sampai selesai, baru dapat memakai program selanjutnya. Yang kedua ada sistem multiprogramming, yaitu sistem yang mempunyai karakteristik bahwa lebih dari satu proses dapat dijalankan dalam sistem komputasi yang sama pada saat yang sama. Yang ketiga ada sistem time sharing atau multitasking. Yang pertama itu seperti multiprogramming, hanya waktunya dibatasi. Yang kedua, suatu proses menggunakan CPU dengan waktu tertentu. Setelah itu CPU digunakan untuk mengerjakan proses yang lain. Yang ketiga, waktu maksimal yang diperlukan untuk menggunakan CPU disebut quantum time. Yang keempat, sistem multiprocessing atau tightly coupled system, yaitu suatu sistem yang memiliki lebih dari satu prosesor sehingga mampu menjalankan satu atau lebih program menggunakan bus, clock, memori, dan peralatan lainnya secara bersama-sama. Sistem multiprocessing dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu ada symmetric multiprocessing, yaitu tiap prosesor memiliki sistem operasi komputer yang sama. Yang kedua itu ada asymmetric multiprocessing, yaitu suatu prosesor berfungsi sebagai master prosesor atau mengatur penjadwalan dan mengalokasikan kerja tiap-tiap prosesor, sedang prosesor lain berfungsi sebagai slave. Yang kelima ada sistem terdistribusi atau loosely coupled system, yaitu kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock secara bersama-sama. Keuntungannya itu yang pertama pemakai resource secara bersama-sama, yang kedua kecepatan komputasi, yang ketiga reliabilitas. Faktor kegagalan proses dapat diurangi. Yang keempat komunikasi, adanya transfer dari data satu program ke program yang lain. Terus yang keenam ada sistem real time, yaitu digunakan jika suatu operasi memerlukan ketepatan waktu dari prosesor atau aliran data, dan sering digunakan sebagai pengontrol terhadap aplikasi-aplikasi tertentu. Ada dua bentuk sistem real time. Yang pertama itu hard real time. Hard real time yaitu menjamin critical task dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Yang kedua ada soft real time, yaitu memberikan prioritas pada critical task dibanding dengan task yang lainnya sehingga critical task selesai dikerjakan. Di slide selanjutnya ada sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.